Eh, Rekan-rekan sekalian, terima kasih sudah datang di Zoom saya ini, di channel kita ini. Kali ini kita akan berbicara mengenai green economy, green energy, dan juga energy transition. Rekan-rekan sekalian, kita akan mengikuti satu persatu. Kalau kita lihat, green economy itu berdasarkan definisi daripada UNEP, dia ada 3 hal. Pertama, low carbon, yang kedua, resource efficient, yang ketiga, socially inclusive. Pengertiannya adalah, kalau disebut low carbon, esensinya, maka setiap orang atau negara atau perusahaan komit untuk mengurangi greenhouse gas dan tujuan SDG serta target NDC yang ada, Sustainable Development Goal dan Nationally Determined Contribution. Tapi dalam realitanya kelihatan, nanti akan kita lihat bahwa ini lebih menekankan kepada pengurangan fossil based energy dan kurang mengaitkan dengan pengentasan kemiskinan. Itu yang akan kita ulas di dalam apa yang diatur dalam SDG. Kemudian bicara resource efficient, esensinya adalah mengkonservasi dan menghemat energi. Namun dalam faktanya, konsumsi listrik di negara-negara maju sangat tinggi. Dan itu, konsumsi listrik itu menjadi ukuran kemajuan. Nah, yang ketiga, socially inclusive. Itu berarti melibatkan masyarakat setempat sebagai subjek. Dalam kenyataannya, pembatasan eksploitasi sumber daya alam setempat, dan ini menjadi pasar untuk teknologi baru mendorong renewable energy, boleh kami sebutkan, dalam beberapa hal ini membuat menjadi terasing masyarakat setempat yang pada dasarnya dia adalah mengandalkan energi yang ada di situ. Itulah green economy. Bagaimana dengan green energy? Nah, green energy pada esensinya ini adalah sumber energi yang dalam proses produksinya tidak menghasilkan polusi CO2, misalkan seperti energi dari matahari. Nah, satu hal yang menarik di sini perlu kami sampaikan, bahwa energi berbasis biomasa ini tidak sepenuhnya dapat dikategorikan berdasarkan definisi TWY ini sebagai green energy. Karena biomasa itu kan sebetulnya adalah energi neutral. Artinya ada energi yang harus dilepas dan dialihkan dan dicampurkan ke dalam energi berbasis karbon. Maka dengan demikian, inisiatif biofuel, bioenergi, even DME dari batu bara maupun teknologi CCUS, ini tidak sebenarnya dapat dianggap sebagai bagian dari green energy. Kenapa? Karena ketika kita mengolah batu bara, mencairkannya, nah itu kan ada pelepasan CO2. Nah, CO2 memang dia paling jauh adalah mengubah dia katakanlah menjadi tidak menggunakan LPG menjadi sekarang DME, atau yang selanjutnya mungkin diolah dia menjadi inputan untuk chemical yang lain. Demikian juga CCUS, carbon capture, utilities and storage, ini tidak bagian dari energi dianggap karena mana ada yang dilepaskan, terlepas itu berapapun ketika kita misalkan mengeksploitir katakanlah sumber daya alam migas, kecuali bisa benar-benar zero. Nah, berdasarkan prinsip green energy ini dan Sustainable Development Goals, seyogianya menurut kami penekanannya harus seimbang antara mengentaskan kemiskinan dengan kampanye energi bersih. Karena SDG itu adalah kombinasi dari itu. Hanya satu hal mengenai energi bersih dari 16 atau 17 tujuan daripada SDG. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, mari kita lihat pengertian satu lagi, energi transisi. Nah, kalau kita cek di dalam Grand Strategi Energi Nasional kita, disebutkan, ini kami ambil dari Kementerian PPN Bappenas, bahwa ekonomi hijau ini harus didukung oleh transisi energi menuju energi baru terbarukan. Yaitu untuk apa? Memenuhi kebutuhan energi yang meningkat, membuka kesempatan kerja itu tadi yang socially inclusive, dan serta mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca. Namun,
Kalau kita lihat berdasarkan GSE atau Grand Strategy Energy, yang menjadi andalan kita untuk renewable energy ini adalah sumber daya air PLTA dan PLTS. Mari kita lihat sekarang kita di tahun 2021, relatif masih rata. Menjadi sebuah pertanyaan atau concern, bagaimana ketika kita menuju ke strategi EBT ini, maka perlu ada katanya di situ integrasi kebijakan energi, sinergi BUMN swasta masyarakat, akselerasi pengembangan EBT, dan kemandirian EBT. Pertanyaannya adalah, apakah hal-hal ini yang tiba-tiba kita jump in ke sini berdasarkan data ini akan memungkinkan kita capai dengan tetap melaksanakan yang 4 hal ini. Maka di dalam hal ini kalau kita lihat yang kita prioritaskan di sini adalah PLTA, PLTS. Nah, tapi isunya kan jelas ada di sini. Isu utama di PLTA kita ini adalah market dan off-taker yang belum pasti, kan perlu yang besar-besar. Itulah juga jawaban kenapa selama ini kita datar, tidak bisa ujuk-ujuk kita naik. Nah, sedangkan isu utama di PLTS adalah struktur supplier yang relatif oligopolistik, tidak banyak pemain di sini. Berbeda dengan handphone. Kalau handphone siapapun boleh main, sehingga yang tadinya handphone itu sangat mahal, sekarang menjadi sangat murah, aksesibel, siapapun boleh main, dan tersedia pada berbagai range. Saat ini PLTS kita masih barang mewah, karena struktur pasar kita oligopolistik. Nah, padahal kalau kita memang benar-benar mau ke sini, tentu harus ada perubahan paradigma yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, kami teruskan. Kemarin ini Presiden kita Jokowi diundang di bulan April ini dalam Leader Summit yang diinisiasi oleh Presiden baru Amerika Serikat, Presiden Joe Biden. Itu dilakukannya setelah dia Presiden sebelumnya Trump keluar dari Paris Agreement. Kalau Joe Biden, hal pertama yang dilakukannya adalah tentu harus ada pembedaan masuk ke Paris Agreement. Tapi Bapak Presiden kita menurut saya sangat tegas. Ini yang harus kita terjemahkan dengan bagus. Beliau menyampaikan 3 poin. Yang pertama, deforestasi ini harus kita kendalikan karena Indonesia adalah salah satu paru-paru dunia, itu betul. Tapi yang kedua, beliau tekankan green development ini dengan NDC yang di atas. Apa NDC itu National Determined Contribution, kontribusi masing-masing negara untuk pengurangan efek rumah kaca di dalam konservasi energi. Berapa di masing-masing itu harus kedua. Dan yang ketiga, beliau sangat menekankan harus ada kemitraan global untuk mencapai tujuan Paris Agreement. Jadi bukan ujuk-ujuk satu negara yang punya teknologi bagus atau dia sudah meninggalkan energi fosil lalu memaksakan kehendak dan semua orang terpantil. Ini harus kita lihat. SDG itu sangat jelas. Poverty alleviation, tujuan pertama itu memerlukan global partnership, itulah SDG nomor 17. Ini harus kita pandang SDG ini sebagai kesatuan yang holistik, terintegrasi dan komprehensif. Sekalipun memang kalau kita lihat di Manda masuk ke webnya UNFCCC atau SDG, Anda akan lihat situ masing-masing yang 17 itu berdiri sendiri-sendiri, masing-masing punya KPI, dan itu menjadi tidak bagus kalau menurut saya. Coba kita lihat, SDB itu tujuannya 17. No poverty, ini yang harus pertama. Sustainable, tapi yang sekarang orang sangat tekankan gender equality lah, kemudian energi bersih, tapi orang lupa, atau climate action, ini yang sekarang ini sangat ramai. Tapi kalau Anda masih berkutat di nomor 1, dan Anda melupakan nomor 17 ini, itu yang ditekankan Bapak Presiden. Global Partnership Pariwisata untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Saat ini SDG kita terkesan, SDG dunia lah, terkooptasi lebih menekankan tujuan nomor 5, gender equality, bahkan tanpa gender pun kadang-kadang, atau tidak perlindungan, ada banyak lah, nggak mengerti saya, tidak bahas itu. Atau tujuan nomor 13, climate action at all cost. SDG tidak menekankan at all cost. Dia harus satu kesatuan. Ini yang menurut saya para pengambil kebijakan dan juga para industrialis dan semua yang terlibat di dalam
di dalam apa namanya climate change ini harus kembali ke sini. Mari kita lihat negara demi negara. Coba lihat negara kita. Ini yang kami dapat dari yang masih baru, berita statistik bulan Mei 2021. Kita lihat di situ pertumbuhan ekonomi kita sebagai dampak COVID ini. Memang ada peningkatan, tapi kan belum pulih betul. Pulih itu kan kalau kita balik lagi ke sisi positif. Menuju di sana. Tapi kalau kita ditekan habis-habisan, bagaimana kita bisa naik? Di sisi pertumbuhan pengeluaran juga belum kita balik ke kondisi sebelum COVID. Ini ya, masih di bawah ini kita sekarang. Itu berlaku di hampir seluruh bidang. Baik di dalam menurut jaringan usahanya, jaringan usaha kita lihat situ banyak yang negatif, yang merah-merah ini. Masih mundur, bahkan masih sangat berkembang. Demikian juga yang terdampak COVID-19 ini terhadap usia kerja sangat banyak. Jadi fokus kita, statistik kita menunjukkan masih di sini, kita masih mestinya menekankan dalam konteks poverty alleviation tadi. Nah, kita akan lanjut terus. Mari kita lihat. Ini kami ambil tantangan keterbatasan pendanaan ini dari data Kementerian Keuangan pada bulan Maret yang lalu. Dia bilang di sini jelas, dalam upaya meningkatkan transparansi pendanaan publik untuk perubahan iklim di Indonesia pada tahun 2015 ini, pemerintah Indonesia ini telah menginisiasi penganggaran berbasis iklim. Oke lah, that's fine, karena kita tidak boleh juga menekankan hanya apa maunya kita. Tapi satu hal yang perlu kita lihat, rata-rata realisasi belanja kita pada juga untuk yang terkait dengan mitigasi dan adaptasi. Tapi ini bukan tekanan utama. Nah, kontribusi APBN kita besar, tapi ini dibuat 2016 ketika belum ada COVID, bro. Saat ini, kebijakan APBN kita ini di masa pandemi ini tidak boleh lagi sepenuhnya dengan apa yang kita asumsikan di 2016. SDG kan 2015-an itu, Paris Agreement segala macam. Nah, sekarang ini kebijakan APBN Indonesia di masa pandemi ini konsisten. Prioritas kita apa? Perlindungan kesehatan, pendidikan dan sosial, sektor yang terdampak. Yang kedua, pemulihan ekonomi nasional atau yang kita kenal dengan PEN. Baru pembangunan infrastruktur secara selektif. Ini penting karena mudah-mudahan sesuai dengan yang sudah pemerintah lakukan, yang di bawah ketuaan Bapak Presiden, termasuk di Komite Ekonomi Nasional, termasuk juga pemulihan ekonomi yang dipimpin oleh Kemenko BUMN, Kemenko Perekonomian, dan juga Kepala BNPB, dan seterusnya. Harapan kita kan nanti akan pulih. Tetapi meanwhile, kita jangan lupa dengan keterbatasan anggaran kita sekarang, kita masih harus di sini. Jangan terlalu menekankan untuk ke clean, mengorbankan yang tiga ini. Itu sangat penting. Tidak bisa semua hal kita capai sekaligus. Prioritas utama SDG adalah pengentasan kemiskinan. Itu tujuan nomor 1 tadi. Poverty alleviation. Goal terakhir ini harus dilakukan kolaboratif. Itu yang ditekankan Pak Presiden. Sementara negara-negara maju, ini yang membuat saya sedikit upset. Dan juga saya harus mengatakan, di negara kita ini agak banyak juga, entah dia agen-agen teknologi, atau agen pemasok teknologi baru, atau apalah, tidak kurang paham saya. Tapi negara maju terlalu membatasi pemberian goal untuk power plant. Nanti akan kita tunjukkan. Power plant kita itu, goal power plant ini adalah backbone kita sekarang. Kemudian dari tekankan carbon tax. Ini kan diinisiasi oleh EIA, dan sekarang seluruh dunia harus ikut. Baru nanti akan ada green certificate. Tanpa paspor ini kita tidak bisa masuk ekspor. Nah, itu di mana goal nomor 17 dan nomor 1 itu? Kita kan tidak pada same level of playing field. Kenapa kita harus menarik di gendang orang? Ketika kita sekarang masih kondisi begini. Ini bukan kondisi tahun 2005. Kita punya keterbatasan. Dan fakta nyata di COVID. Ini yang selalu saya bilang, boleh kita maju, tapi harus kita lihat bagaimana faktanya. Itu pun saya bisa tunjukkan negara-negara lain yang bagaimana. Coba kita lihat. Tekad ke energi bersih ini menurut saya dalam beberapa hal ini masih lebih banyak sifatnya retoris. Saya taruh di sini aja. Coba kita lihat.
US rejoin Paris Accord, Paris Agreement. Setelah itu yang dilakukan oleh Biden pertama. Tapi ketika dulu zaman Trump, ketika dia keluar dari Paris Agreement, anteng-anteng aja itu dunia. Tidak ada yang protes-protes baik yang di Eropa sana. Begitu sekarang si Biden ngomong begini, semua kita seperti seluruh dunia diarahkan dalam pusaran itu. Dan faktanya, bahkan ketika Presiden Biden menyampaikan ini mau balik, tapi salah satu kebijakan dia apa? Dia bilang, perusahaan Amerika tidak boleh lagi berinvestasi di fossil based energy. Di mana? Di Amerika, di luar, ya monggo wae. Coba Anda lihat itu pidato pertamanya Presiden Biden ketika dia sudah menyatakan menang. Yang kedua, kita menyebutkan bahwa Bank Dunia ini mensupport sustainable renewable energy. Tapi ketika belum lama ini Ethiopia yang punya hulu sungai Nil, dan di bawahnya itu ada Sudan dan Mesir, karena Sudan dan Mesir merasa terganggu, sekalipun Ethiopia maksudnya ini adalah yang terbesar, PLTA terbesar ke-6 di dunia dan nomor 1 di Afrika. Tapi yang terjadi apa? Amerika aja memotong anggarannya. Dia nggak ada ngomong, harusnya aku bantu kau karena kau mau energi bersih. Kemarin yang saya bilang tadi, bulan April, Pak Biden mengundang 40 pemimpin top dunia dalam Leader Summit. Kan dia ingin tuh pejuang energi bersih. Tapi lihat apa negara besar lain, China, dia ngomong ini loh, bulan Maret. Terlepas kami mau mengangkat emisi, tapi dia bisa membangun coal fire power plant yang terbesar. Di 2020, 38,4 gigawatt. Lebih dari program 35.000 megawatt kita. Kita sebut tadi net zero energy itu yang barusan diterbitkan oleh IAE, ya, IAE bahasa Indonesia. Dia bilang kita menuju energi 2050, net zero. Tapi faktanya, Rusia ngomong apa? Ya, emisi 2030 dan 2050 pun even lebih tinggi dari current level dari semua skenario. Jadi, poin saya adalah negara-negara lain itu selalu melihat kepentingan strategisnya, bukan kepentingan dunia, dan kita tidak perlu harus harus mengatakan harus kita ikut dunia, gendang orang. Dia negara-negara maju ikut dia. Nah, makanya Bapak Presiden kita sudah sangat bijaksana ketika beliau diundang oleh Biden. Beliau mengingatkan yang 3 hal itu. 3 hal yang saya sebut tadi itu. SDG iya, tapi kerjasama iya harus, dan NDC terukur. Tidak seperti negara lain yang on off masuk Paris Agreement atau Kyoto Protocol. Tapi itu pun dia salah satu pemain besar dunia, dia bilang kami tetap major investment in hydrocarbon. Ini poin saya, yang kita semua di negara ini harus fully aware mana keunggulan kompetitif kita. Sekarang kita lihat di dunia, ini saya selalu bawa presentasi khusus slide ini. Saya ambil dari BP Statistical World Renew Energy. Coba kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat di sini, oke saya pindahin ke sini nih. Kita lihat angka ini. Ini adalah minyak, ini gas, ini batu bara. Apa pesan ini? Tahun 94, ini tahun 2019, meningkat tuh nih hampir 2 kali lipat yang berbasis fosil itu. Padahal kita sudah ngomong sejak tahun 90-an. Tapi dunia di mana meningkatnya? Apakah ada di negara-negara berkembang? Tidak. Di sebelah kanan itu. Di belahan benua Amerika, nih persentasenya berapa? Di 80%-an. Dari dulu Eropa memang ya relatif lah bagus, tapi persentasenya berapa? Masih di atas 70%-an. Ini Eropa. Nah, Rusia nggak peduli dia. Dia tajamkan dia Rusia itu. Apalagi Timur Tengah yang ini. Belum lagi Afrika di sini. Kita bagian daripada Asia Pasifik 88%-an. Semua. Indonesia juga di sini. Artinya apa, Pak? Apa, Bu?
Semua kita boleh ngomong, kami mau renewable energy, kami takut dengan lingkungan lah, 1,5% menjaga iklim. Tapi fakta menunjukkan sebaliknya. Ini fakta loh dari DP statistik. Mari kita lihat, ini baru-baru ini, belum seminggu, keluar nih dari IEA yang saya ambil, barusan 2 hari yang lalu nih keluar. Global Pathway to Net Zero CO2 Emission by 2050. Apa ini memungkinkan? Apa ini realistis? Coba lihat. Disebut di situ apa? 2020 sekarang kita ini ada di sini. Baik untuk yang berbasis wind, ini angin dan ini solar. Tiba-tiba untuk bisa mencapai zero hanya dalam 10 tahun 2030 harus begini. Apa bisa? Memang yang sekarang diapain? Apa ada market? Apa ada yang absorb? Apa sudah sedemikian rupa dia isu kita solar PV misalkan tidak ada lagi intermittent atau harus dengan teknologi yang luar biasa. Lalu dia mengasumsikan di 2020 untuk bisa ke sana itu. Kalau penjualan mobil listrik saat ini ada di sini, dalam 10 tahun, 9 tahun sekarang tiba-tiba naik 18 kali. Oke. Memang dia produsen internal combustion itu akan dengan seketika menutup usahanya dan pindah ke sini. Satu lagi, energi intensitas GDP akan turun. Karena kan ini menunjukkan intensitas energi itu kan perbandingan antara penggunaan energi dibandingkan dengan GDP. Akan turun. Sejak kapan negara-negara maju itu akan mengurangi kenikmatannya? Mengurangi menghidupkan AC, mengurangi yang lain-lain supaya hemat listrik. Jadi saya harus mengatakan, kita ini terlalu banyak, data berikutnya akan ditunjukkan, termakan, kalau saya boleh, digendang orang-orang yang jualan teknologi, jualan ketakutan climate change. Semua memang kita aware climate change. Tetapi tidak ada lagi yang realistis. Coba kita lihat data berikutnya. Ini dikeluarin EIA kemarin. Electricity Power Generation Existing. Bagi saya ini sangat utopis. Di 2020, coba Bapak Ibu lihat. Batu bara ini, batu bara aja naik. Jamin. Kok tiba-tiba untuk zero existing ini tiba-tiba drop? Emang semua kita ini tiba-tiba menghentikan PLTU. Memang pesulap tiba-tiba bisa balik ini sehingga dapat ini. Ini tidak realistis. Saat ini tiba-tiba kita akan menaikkan solar PV. Tadi saya sebut di depan, pemain solar PV terbatas. Lalu bagaimana? Saya nggak takut aja Bapak Ibu, ada jebakan-jebakan ini. Saya mengistilahkan aja, mohon maaf di bahasa Inggris saya kurang bagus. Technological Sacco Syndrome. Karena kita ingin mengimplement yang baru-baru, yang teknologi terbukti pun, kita meminta teknologi baru terus, padahal kita tidak punya itu. Sehingga kita ketergantungan tinggi. Market failure, kegagalan pasar. Ya iyalah, saat ini lagi COVID, demand lagi rendah. Tapi kita harus membangun yang begini-begini, nggak ada ngabsor. Lalu siapa? Beban pemerintah. Beban subsidi nggak ada, beban hutang lagi, yang hutangin siapa? Penyedia teknologi. Nah kita akan terjadi ini, step hutang yang mencekik itu udah di atas trend. Inilah yang menurut saya kita semua hendaknya campaign secara realistis. Sama ini, net zero carbon 2050. Cermati Pak, Bu. Asumsi yang dibangun oleh IAEA ini apa? Dia sudah memperhitungkan enggak energi existing di masing-masing negara. Bagaimana sumber daya alam negara-negara? Apakah dia ketergantungan ke teknologi untuk renewable energy ini? Atau dia sedang menjual ini? Jadi, saya pernah dalam webinar, tapi ya bapak-bapak itu marah dengan saya. Tapi saya berdasarkan data, saya tunjukkan data saya. Jadi kita tidak sedang bicara langit. Kita harus membumi. Konservasi energi, kita melakukan kok Pak. Ini yang disebut Bapak Presiden tadi. NDC kita itu kita ikuti bos semuanya. Dan khusus di Kementerian SDM, saya ambil aja SDM ini. Tercapai. Tapi ketika kita sudah tercapai ini pun, negara-negara masih mengimpose, katakan ada green sertifikat lah, kemudian ada pembatasan tidak boleh pendanaan PLTU lah, ada pasarnya yang ditutup lah. Oh bagaimana? Emang mereka sudah bagaimana pencapaiannya? Kenapa ini tidak diapresiasi? Mana yang diperkenalkannya carbon tax. Lihat nih carbon tax. Ini kan quote-unquote agak curang.
Coba kita lihat dalam contoh, ini contoh aja ya. Misalkan ada dua negara atau dua korporasi yang menghasilkan emisi besar. Nih, sepanjang negara-negara, dan ada tiga korporasi atau negara. Apa kata carbon tax ini? Atau carbon trade? Dia bilang gini, Anda ini boleh memproduksi terus karbon sepanjang Anda bisa menjual ke orang ini. Itu kan tidak tepat sepanjang Anda bisa menjual ke sini. Jadi kalau misalkan ini sangat mahal barang-barangnya, menghasilkan CO2 yang tinggi. Contohnya apa? Anggaplah pesawat terbang. Sederhana aja. You tetap bisa memproduce. Sementara negara-negara dunia ketiga menghasilkan yang sederhana-sederhana. Kita punya karbon. Berarti kita memerlukan nilai tukar yang sangat besar dari sini untuk mendapatkan nilai kecil, dan dia akan keep polluting. Secara teoritis, suatu perusahaan dapat memproduksi barang-barang emisi CO2 yang tinggi, sepanjang dapat membeli surplus dari sini. Pajak karbon itu corporate level, tidak site-based. Jadi kalau ada satu negara berinvestasi di mana-mana, sepanjang dia bisa membeli dari sini, carbon tax-nya bisa rendah. Hendaknya social cost carbon ini menurut saya, ini kami ambil dari jurnalnya Pak Kornet ini, di bulan April masih baru, dia bilang, pertimbangkanlah inequality di masing-masing negara. Indonesia bukan Eropa, Bangladesh bukan Eropa, India bukan Eropa. Kenapa harus, atau negara-negara penghasil kelapa sawit atau apapun itu, kenapa harus dipaksakan? Di sisi lain, negara-negara kita menghasilkan oksigen, negara lain menghasilkan CO2 yang tinggi, dengan memperkenalkan carbon tax credit, kita kan jadi kejebak. Kenapa tidak berdasarkan yang real? Hutan primer paru-paru dunia kita yang menghasilkan loh. Lihat di data ini. Kita ada di sini dan di sini, Pak. Termasuk mereka Latin. Fungsi ekonomi hutan kita demi menjaga lingkungan tadi kan deforestasi kita, Pak. Sumber ekonomi hasil hutan pun kita batasi. Sumber ekonomi lahan kita batasi. Sumber ekonomi alih lahan kita batasi. Demi menjaga konservasi hutan. Membatasi. Harusnya kita mendapat kompensasi dari penikmat oksigen dunia. Bukan dengan model-model carbon tax yang ini. Tapi itulah yang dikenalkan Kyoto Protocol. Nomor 1 dibilang, oke, masing-masing nanggung, karena alam ini satu, dunia satu, you boleh jualan. Ini lingkaran setan ini menurut saya. Harusnya kalau mau keadilan, harus yang nyata. Tadi di salam sebelumnya sudah ditunjukkan, bahwa semua negara, bahwa paling tinggi itu sumber kelistrikan kita itu adalah dari fosil. Nah, penikmatnya yang paling besar siapa? Ini kan. Nggak ada di sini kita cari. Indonesia itu ada di sini, bos. Kecil ini. Sementara Italia, UK, Jepang, Jerman, Prancis, Rusia, US memproduksi gini. Energi yang dikonsumsi dunia mayoritas dari fosil. Untuk keadilan menurut saya, siapa yang mengkonsumsi lebih banyak, dia yang menanggung lebih banyak. Bukan siapa yang bisa membeli karbon. Atau dipajakinya kita nggak bisa masuk, atau carbon tax, atau green certificate. Mekanisme offsetting dengan carbon trade ini tidak merefleksikan keadilan, tapi mempertahankan dan melanjutkan ketidakseimbangan ekonomi itu, meletar ekonomi yang rendah itu. Bukan itu tujuan SDG, bos. Poverty alleviation nomor 1, climate change 17, collaboration 17. Ini data baru lagi, electricity consumption per capita, kaitan intensitas energi tadi. Kita di sini, Om. Tadi data kita yang menghasilkan O2. Orang-orang ini nyaman di atas electricity consumption setinggi mungkin. Tapi mau dibebanin ke sini. Ini data kita ambil dari sini. Ini saya nggak ngarang. Tapi kenapa semua jadi teriak-teriak seolah-olah kita harus membeli teknologi baru, teknologi mahal ya? Karena mengkonservasi environment bagi saya tidak hanya semata-mata sebagai mengenai produksi, tapi seberapa rendah dan efisien you mengkonsumsi energi dan elektrisitas. Jadi keadilan itu di sini, Om. Coba lihat ini. Ini saya ambil dari presentasi Kementerian PPN lagi. Dia udah bilang, Pak,
pengenaan carbon tax merupakan gangguan kepada neraca perdagangan keuangan negara ini mereka terbitkan dampaknya di dunia. Pukulan besar terhadap ekonomi dinamika global memberikan penekanan terhadap pentingnya melakukan transformasi ekonomi menuju ekonomi dipaksa. Tapi dengan model begini dampaknya kan ada. Karena apa? Karena sumber daya alam kita ini berbasis batu bara, berbasis minyak, berbasis gas dan hutan. Tapi ketika Eropa bergerak ke daerah renewable lalu memperkenalkan ini, bagaimana kita bisa balik? Lihat data ya, bagaimana kita bisa pulih? Ini kapasitas terpasang kelistrikan kita, Pak. Kita naik terus demo batu bara kita. Angka-angka ini Pak Desa tidak ngarang. Inilah faktanya di kita. Berapa banyak yang kita hasilkan. Jadi yang paling besar itu kita masih pakai tenaga PLTA. Angka ini kan, coba cermati. PLTA, PLTB, kalau yang bersih-bersih itu sedikit, tapi coba lihat yang paling besar itu kan. Ini kalau untuk energi baru, harapannya untuk EBT ini harapannya, tapi kan untuk keseluruhan tadi angka kita kan ini. Kalau ke EBT tadi, harapan kita kan PLTA, PLTP, tenaga air dan panas bumi, karena kita punya. Sementara PLTB dan PLT biomasa sedikit, itu pun dalam definisi depan tidak green energy. Lalu bagaimana kita bisa maju mengejar teknologi yang mahal itu, tapi itu tidak dihargai. Kami ambil dari kutipan data Kementerian General. Kita pakai data ya. Produksi kita itu meningkat, Pak. 2020 proyeksinya naik. Ini batu bara kita meningkat. Pembangkit kita meningkat. Lalu bagaimana? Upaya apa kalau kita menghendaki ke sini? Menggunakan banyak tenaga tadi, PLTA, PLTS. Tantangannya besar. Ketergantungan kita kepada coal, crude, dan gas ini signifikan. Ada downstreaming issue di situ. Ada nggak downstream kita yang bisa mengelola yang besar ini supaya memberikan nilai tambah. Ada isu komersialitas, demand. Tentu supaya bisa ke sini, perbanyak pemain itu aja. Dan hadirkan orang itu bisa demand. Entah itu lewat kasih dia wilayah usaha, dia bawa customer-nya, dia bawa teknologinya, dia bawa bayarnya, atau perbanyak orang yang bekerja bermain di situ seperti tadi istilah saya handphone. Kalau oligopolistik, bagaimana? Kita masih di sini, Om. Bagaimana bisa kita tiba jam ke sini? Ini kan mirip ini dengan yang dibikin IAE tadi. Ketergantungan kita masih tinggi, Bos. Kita bukan tidak mau mengarah ke energi bersih, tapi fakta di lapangan kita masih seperti ini. Kita masih rely on pengolahan pemurnian. Nah, semen kita kan naik itu Pak penggunaannya. Harapan kita semen bolehlah untuk domestik ya ini. Nah, makanya sangat kita harapkan nih mengantisipasi diberlakukannya green certificate oleh negara-negara barat. Batu bara ini kalau bisa optimalkan industri dalam negeri pakai briquette aja Pak. China dan India itu pakai briquette untuk masak. Kita tidak perlu berpikir terlalu jauh alat masak saya apa yang energi bersih segala macam. Sementara yang kita masih berpikir apa yang akan saya masak. Beda dari negara maju, Bos. Dia udah berpikir dia meninggalkan coal, dia meninggalkan kayu api, dia meninggalkan gas, dia meninggalkan LPG. Dan dia karena dia udah berpikir kami pakai listrik karena dia sudah terpenuhi kebutuhan basicnya kita. Poverty lebih tinggi. Itulah yang mestinya tadi yang penulis tadi yang bulan April itu bilang tidak sama setiap negara ini. Nah, kita lihat dari berikutnya. Ini tetap meningkat, Pak. Kita memang setuju dengan energi hijau. Tapi kebutuhan volume targeting kita untuk batu bara pun di kelistrikan kita meningkat. Ya kan? Angka-angka kita itu baik untuk PLN yang biru ini
Non-PLN bolehlah kita tekan, ini non-PLN naik. Harapannya ini. Tapi ini kan tergantung RUU PTL, nanti kita lihat. Mudah-mudahan bisa. Tapi ini kan sebuah angka, kita ini masih di 2021. Coba cek saja, ini kan ekspektasi. Penundaan saya ini tidak bisa. Nah, menurut saya yang paling penting adalah kan sekitar 65 sekarang kan pembangkit kita ini berbasis PLTU. Sekitar 12-an sehingga semua 85%-an menjadi minyak dan gas. Menurut saya perlu dilakukan investasi teknologi di mengurangi buangan CO2 lah. Bukan tiba-tiba kita phase out. Itu berat. Energi murah. Tiba-tiba si ganti yang berat. Ini saya senang juga bahwa Kabah tugas buangan itu sekarang udah bisa dimanfaatkan untuk semen dan seterusnya. Saya kira untuk tidak terlalu banyak, ada juga banyak presentasi saya seperti ini bisa dilihat, di combine. Dan dalam lampiran ini, sekali lagi, kami mengatakan, green economy, ini menjadi summary saya, green economy yang bertumpu kepada prinsip penggunaan karbon rendah, konsumsi efisien, dan pelibatan sosial, dalam realitanya saat ini sering menjadi alat negara maju untuk menekan dan mendikte kebijakan ekonomi berbagai negara. Lihat aja sekarang, carbon tax, segala macam. Green energy pada esensinya adalah sumber energi yang dalam proses produksinya bebas dan tidak menghasilkan polusi CO2. Dan ini harapannya dari matahari. Itu definisi orang ini. Maka ketika kita mau coba biomasa dan seterusnya, mereka tidak akan mengakui sebagai bagian dari komponen green energy. Yang ketiga, green energy transisi berdasarkan definisi IRENA adalah transformasi energi dari fosil, which is minyak, gas, dan batu bara, menuju zero carbon. Clear loh disebut ini. Bagi kami, itu enggak sesuai dengan konsep kita Pancagatra sama Astagatra kita. Realitas strategis Indonesia kita ini, sistem ekonomi kita berbasis sumber daya alam berbasis fosil. Trigatra kita kan SDA, SDM, dan geografis. Ini modal dasar kita, modal statis bangsa ini. Kalau tiba-tiba kita ke sana, kan kita ketergantungan akan tinggi. Harusnya teknologinya dan SDM kita mau, tapi tidak serta-merta zero. Nggak perlu kita beli ide ini. Ini pajak karbon, perdagangan emisi, tadi saya kedua mengurangi emisi itu. Tidak substansial. Pemindahan aja. Efek zero efek dari negara A ke negara B. Atau korporasi A, korporasi B. Pembebanan dampak lingkungan hendaknya berdasarkan produksi CO2 nyata. Kompensasi kepada pemelihara di masing-masing negara. Jadi kalau Indonesia punya hutan, janganlah tiba-tiba negara lain tetangga kita ketika kena asap, dia ribut. Dia punya hutan. Harusnya berterima kasih selama ini ketika dia mengoksigen, dia kasih apa ke kita? Itu loh. Satu lagi, prinsip SDG, Sustainable Development Goal, meletakkan seimbang, tolong dibaca sekali lagi, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan penjagaan lingkungan. Tidak hanya untuk jaga lingkungan sehingga kita beli teknologinya, kita harus bermahal, kita tidak bisa mampu bayar, kita minta pemerintah mensubsidi, pemerintah tidak punya duit, lalu sana atas nama apa? Green Fund atau Sovereign Wealth Fund, segala macam diberikan supaya bisa mensubsidi dan membeli teknologi yang ditawarkan. No, tidak itu dalam SDG. Tekanan negara maju untuk transisi energi dan pembatasan akses pasar, penghentian pendanaan pembangkit listrik berbasis fosil, green certificate, menurut saya itu tidak sejalan dengan SDG. Itu clear. Maka kepada Bapak Ibu, para praktisi, akademisi, penyedia teknologi, pers, siapapun Bapak Ibu, marilah kita kan cerita pentatelik, pemerintah, korporasi, universitas, badan usaha asing, dan badan-badan asing dan badan domestik, ini harus bekerja sama lah, itu yang disebut pentatelik ya. Jangan hanya melihat kepentingan orang. Inilah saran masukan kami.
Negara-negara maju harus menanggung beban yang seimbang dengan dampak lingkungan dari industri manufaktur yang real dihasilkan emisi karbon. Saya pesawat apalah itu. Dan dari listrik yang dikonsumsi secara lebih masif. Perdagangan karbon sebagai instrumen yang offset emisi, ini pemindahan perhitungan surplus minus. Negara-negara maju agar memahami negara berkembang seperti Indonesia, sistem pembangkit kami itu, ketenaga listrik kita existing itu signifikan menggunakan bahan bakar berbasis batu bara. Jadi tidak serta-merta itu bisa dipensiunkan. Bertahap, bercampur, disesuaikan dengan daya beli. Sebetulnya saya mau cerita trilema energi nantilah ya. Disesuaikan dengan masyarakat, dengan kemampuan daya beli dan PLN sendiri. Nah, yang terakhir, akses pembiayaan, pembatasan pasar, dan embargo produk maupun green certificate. Hendaknya didasarkan pencapaian NDC. Cek dong negara masing-masing itu. Amerika lu udah bagaimana, Jepang lu udah bagaimana, kami Indonesia konsisten. Tidak berdasarkan hal yang lain. Ada lagi negara yang tiba-tiba on-off Kyoto Protocol atau on-off Paris Agreement. Janganlah. Kalau kami telah melaksanakan ini, appreciate dong. Jadi harapan kami juga pada kami senang pendidik teknologi segala macam ada di sini. Tapi berpikirlah, berpijaklah di bumi. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itulah kita. Mohon maaf kalau agak keras, tapi data saya ada. Ini saya lampilin dengan data segala macam yang bisa dicek. Dan bahan saya ini secara umum saya kan bisa dicari di sini. Silakan saja kita diskusi terlebih lanjut. Saya tidak bermaksud menggurui, tapi mengingatkan kita semua bersama, tujuan pembangunan utama masyarakat bangsa negara kita sustainable berkelanjutan adalah demi bangsa, rakyat, masyarakat Indonesia, bukan demi penyedia teknologi atau demi orang-orang atau pihak-pihak yang mengkampen sepenuhnya energi bersih, tapi dia sendiri tidak punya hutan dan tidak mau membayar hutan kita, tapi lebih menekankan kita membagi, membatasi pasar atau hanya menyediakan dana kalau kita ikut maunya. That's not exactly ya. Bangsa patriot adalah bangsa yang tegak dan tegas, nasionalismenya tentu dalam semangat koridor dan taman sari internasionalisme. Nasionalisme dan internasionalisme kita jelas. Saya kira demikian saja penyampaian kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, dan ini ada bisa kami buat ini ada di web yang tadi. Terima kasih. Selamat siang. Sekian.